Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton R di pagi hari ini, di pertemuan sepekan sekali yang pagi hari ini kita rencananya meneruskan tentang masalah ilmu, ya, ta'limul muta'alim, cerita saja tentang masalah ilmu yang kemarin sudah disampaikan dalam ta'limul muta'alim bahwa ternyata para ulama yang kemarin itu Abu Yusuf dan yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah itu bahwa ternyata orang mencari ilmu itu boleh istilahnya sambil cari uang, sambil cari ma'isyah, dan itu banyak sekali ya teman-teman, khususnya ya sebrayan saya dulu di pesantren kecil yang saya tempati, sambil pesantren, sambil sekolah, sambil menjadi atau sambil dagang di kereta api atau asongan. Ini pengalaman saya. Pada saat itu kita tidak tahu, ya karena keadaan, ya harus prihatin, ya karena punya adik 3 ya dari 8 bersaudara. Nah ternyata ya dengan ya sambil mencari nafkah khususnya untuk sendiri saja, itu ternyata didukung oleh ya para ulama, dan ini ternyata adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman khususnya yang ada di Taiwan, sambil bekerja, sambil nyari uang, tapi bisa melakukan thalabul ilmi. Dan ya insya Allah justru dengan begitu berharap bahwa ada dan kita akan mendapatkan ya barokah dari ilmu yang kita ketahui. Nah, bagaimana cara mendapatkan? Ya ternyata dengan terus telaten ya mendengar, telaten untuk mesikapi, telaten untuk meresapi apa yang
didapatkan di dalam on air ini, dan terus semangat, ini akan muncul satu keberkahan. Dan insya Allah dari apa yang kita lakukan ya di on air semacam ini, nanti setelah pulang ke Indonesia, jangan lupa tanamkan dan praktekkan serta ajarkan ya khususnya Al-Quran ya kepada ya ya anak-anak yang ada di sekeliling kita setelah pulang dari Taiwan. Karena harapannya apa? Kalau kita menyampaikan ilmu yang kita dapat, hadis qudsi menyampaikan bahwa man amila bima alima alamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang menyampaikan ilmu apa yang bisa, maka Allah berjanji alamahullah, alama bakal mulang sapa Allah Gusti Allah hu ing man sing ngamalke ilmu ma ing ilmu lam la ya lam kang orang ngerti. Jadi kita itu syarat kepengin bertambah ilmu cuma satu, yaitu kita sampaikan, kita renungkan. Nah, badan kita ya kalau bisa itu, kalau khususnya Al-Quran ini, dasar daripada ilmu itu kan sebetulnya Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang dari Al-Quran itu? Ya kita harus selalu continue membaca Al-Quran. Maka baik ya dalam acara ini dibikin acara one day one juice ya, di dalam membaca Al-Quran kita akan mendapatkan satu syafaat dari ya Al-Quran yang kita baca. Nah, maka dari itu ya, untuk bisa istiqomah di dalam mencari ilmu ini, dan kita sambil harus menyadari bahwa ternyata megang ilmu itu ya nggak gampang. Artinya ilmu itu bukan berarti yang mulu. Ilmu yang kita bisa saja, yang kita dapat saja, itu sering sekali ya kita itu tidak sadar ya. Kadang-kadang sebagian ada ya dari kita merasa bisa, merasa ini, dan seolah-olah itu menganggap orang lain itu adalah ya bodoh, tidak seperti kita. Ini yang tidak kita harapkan. Ya justru ya, dengan tambahnya ilmu kita ini bagaikan padi yang semakin berat, semakin hari akan semakin menua, dan dari padi itu bisa kita lihat atau kita bikin pelajaran, yaitu semakin hari semakin merunduk ya, semakin tawadhu ya, tidak malah justru semakin ya merasa bangga ya. Maka dari itu kita harus ingat
dan waspada ya dengan ilmu yang kita dapat, karena harapannya adalah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, hal yastawi ono to padha alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa aladin, waladina lan dibandingke wong-wong akeh layak lamuna kang padha ora ngerti. Nah, artinya di sini adalah bahwa seyogyanya, seharusnya orang yang tahu itu akan berbeda dengan orang yang tidak tahu. Nah ini, dan yang terpenting lagi yaitu dalam rangka mencari ilmu kita harus semakin merunduk, kita semakin dekatkan diri kepada Allah, karena pusatnya ilmu adalah Allah, dan Allah akan memberikan ilmu itu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, yang lebih penting lagi adalah dengan mencari ilmu, ya kita selalu berharap hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Untuk apa? Ya untuk bisa mengamalkan ilmu, bisa bersikap dan sebagainya. Ya jangan sampai yang disinggung ya di dalam hadis itu, man istada ilman lam yistad hudan lam yistad ilallahi ila al-huda. Orang yang bertambah ilmu dan tidak bertambah bertambah ilmu dan tidak bertambah hidayah dari Allah, justru dia tidak akan bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Nah ini ya sering sekali, dan kadang-kadang kita khawatir ya diri kita sendiri. Banyak sekali orang-orang yang dianggap dia itu berilmu dan sebagainya, tapi menunjukkan menunjukkan hal-hal atau sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ilmunya, dan yang akhirnya orang tersebut itu yaitu tadi malah justru bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh. Ini hal yang tidak atau sangat tidak diharapkan. Nah, namun ya kita jangan jangan sampai putus asa, apalagi kita tadi wong urip angel, suruh ilmu tapi ancamannya gede. Nah gini, apalagi ya itu lagi apa yang di dalam Al-Quran disampaikan, ya di dalam Al-Quran disampaikan bahwa kabur maqtan indallahi, kabur maqtan indallahi yaqulu ma la ta'malun. Ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa kabur maqtan, kabur gede banget ya opo dosane indallahi mungge Gusti Allah, man wong yaqul ya ngucap sapa man ning malah tak malun, hal yang tidak diamalkan ya. Jadi ngomong tapi dia aja sebagai ngomong saja, tapi ternyata banyak sekali omong-omongan yang seharusnya mendapatkan ilmu, ternyata
Ya ya ternyata ya benar, jadi hal-hal yang tidak dilakukan, yang akhirnya justru orang yang mendapat ilmu tadi justru mendapat cemoohan, mendapat apa namanya ya gunjingan, mendapat sorotan. Nah, apalagi hari ini medsos itu sudah luar biasa sekali. Sekarang orang akan ngomong orang, akan ngomentarin orang itu ndak harus ketemu. Ya justru sekarang sedang perang. Apa itu? Ya perang medsos. Coba kita lihat, ada pendapat saja ya dari orang yang apa namanya jadi sorotan, langsung dikoyak atau dirobek atau ya apa namanya dibully ya di medsos. Nah, maka dari itu alhamdulillah dengan ini kita mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa selalu mendapatkan ilmu dan selalu mengamalkan ilmu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Kurang lebihnya begitu, silakan untuk dimoderatori untuk kita buka ruang session tanya jawab atau si malakama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Misbah Husuduri yang telah menyampaikan kajian kitab tadi ya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masuk acara selanjutnya yaitu acara simalakama. Rekan jemaah yang ada pertanyaan bisa dipertanyakan di dalam simalakama pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa pokoknya Iwan jihad Allahu Akbar Barakallah. Semoga dipersilakan untuk jemaah yang mau bertanya. Jemaah di sini ada typing Berikan semangat. Ya, yang bertanya dalam membuka pintu ilmu. Yang pertama mendapatkan pajero. Jemaah yuk. Yang bertanya hari ini mendapatkan pajero. Loh, malah orang enak Bapak. Mungkin itu pajero. Yo pajero ne panas cepet jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pajero pada hari ini dikenangkan oleh Bu Sutri. Dipersilakan. Iwami jihad yo Allahu Akbar Barokallah. Ya, perkenalkan kula Sutri ya, saking Banyuwangi. Teng wami teng anggrek merah bagian daerah Tangklet bah. Kerja kula niku teng kebun bah. Nah, kula niki asal tugas utami tawasul kados makaten niku mboten ambil air wudhu pripun, Pak. Batal napa pripun napa mboten pareng niku mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Ibu Sutri. Ya. Selamat ya nangin tengrisi. Ye, dimut mawon Bu Sutri. Bagaimana? Bapak, monggo dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sutri. Oke.
apa tadi tawasul, tapi dalam keadaan tidak berwudu, begitu ya. Halo, ya, tidak berwudu, ya tidak berwudu itu apa namanya? Ya, kalau tidak berwudu itu adalah dia berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Ya, iya, dalam keadaan tidak berwudu, orang itu yang tidak boleh itu adalah haram memegang Al-Quran. Tapi kalau membaca tidak haram. Nah, ini yang namanya adalah hadas kecil. Nah, kalau hadas besar itu orang tambah. Jadi tidak boleh memegang Al-Quran dan tidak boleh tidak boleh memegang Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak wudhu sebetulnya boleh, ya, hanya saja ya kurang afdol atau kurang utama. Ya kalau bisa ya dalam keadaan wudhu. Tapi seandainya tidak pun itu ya tidak dikatakan haram. Ya, tidak dikatakan haram. Walaupun tidak dikatakan apa namanya wajib juga. Jadi hukum itu ada 5. Yang di tengah itu mubah, samping kiri itu makruh, samping kanan itu sunnah. Nah, dan yang samping kanan itu haram, samping kiri haram, dan samping kanan itu adalah wajib. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, jadi begitu. Jadi boleh baca Al-Quran, apalagi baca Fatihah dan sebagainya. Jadi boleh, hukumnya adalah tidak haram. Nah, tapi boleh. Nah, kalau wudhu bagus. Gitu. Oke? Mungkin itu untuk yang lain. Ayo, assalamualaikum. Kenapa sembaruan, Bah? Pak, untuk selanjutnya dipersilakan untuk jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Bas. Saya Iwami Jihad yo. Abah saya dari Pak Endah dari Banyuwangi, Abah. Mau tanya sedikit apa tawadu itu nopo artinya nopo Abah, kula kok mboten kula iki ngertos tapi kok mbok rayam-rayam ngono di penjelasanipun lebih jelas. Oke. Ya. Tawadhu itu adalah wadha'a yadha'u tawadhu'an. Yadha'a itu artinya meletakkan. Nah, maka arti daripada tawadhu adalah orang itu adalah meletakkan. Artinya apa? Artinya dia bukan rendah diri tapi merendahkan diri. Itu namanya tawadhu. Nah,
Tawadhu itu apa? Dia menghargai yang kecil dan dia menghormati yang besar. Itu namanya apa namanya? Tawadhu tadi. Nah, jadi begitu. Jadi tawadhu itu adalah andap asor dalam bahasa Jawanya. Nah, apa itu bentuk-bentuk daripada tawadhu? Ya tadi itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, dia ikhlas, dia melakukan dengan tulus, itu salah satu daripada apa namanya tawadhu. Dan bahkan ada satu hadis yang mengatakan minat tawadhu ayyashroba rajulu min su'ri ahi. Minat tawadhu, sebagian daripada tawadhu itu adalah ayyashroba rajulu min su'ri ahi. Jika seseorang itu mau meminum apa namanya, bukan bekas ya, meminum apa namanya barengan, ya bisa barengan bisa bekas, tapi bukan berarti bekas. Jadi ya budaya yang ada di apa namanya pesantren pada zaman dulu, bukan sekarang, itu makan itu bisa barengan, satu piring bersama-sama, minum barengan. Itu sebetulnya ini ajaran Islam. Nah, yang kemarin apa namanya digoyah oleh corona. Ya, corona itu tidak boleh bersalaman, tidak boleh apa namanya, jadi semacam-macam lah ketemuan, apalagi apa sampai makan bersama atau lagi sampai ya minum bersama. Itu kalau saat apa corona kemarin itu sangat tidak dipakai. Nah, gitu. Jadi orang yang tawadhu itu yaitu orang yang selalu merendahkan diri dan menghargai orang lain. Ini adalah tawadhu. Contoh dari hadis yang tadi disampaikan, seumpama ada seorang minum, terus temennya dengan cara apa namanya ya tidak diduga atau mungkin dia berani untuk minum dari bekasnya atau mungkin minumannya temennya yang sudah diminum. Nah, kira-kira yang punya minuman yang tadi sudah minum, punya teman kok dia mau minum, kira-kira menghina enggak? Atau tersinggung enggak kira-kira? Jawabannya adalah tidak. Justru merasa dihargai. Yo, mau apa? Bekas saya kok enggak jijik. Bekas saya kok enggak ini, jadi merasa dihargai. Itulah. Jadi orang yang tawadhu itu seolah-olah melakukan hal yang rendah, tapi bukan untuk merendah, tapi justru melakukan hal yang apa namanya yang tinggi, tapi dengan cara merendah. Karena orang yang apa namanya merendahkan diri, justru derajatnya itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Yuk, untuk yang lain. Ini gini apa, misalnya kita sama guru kita harus tawadhu gitu. Gimana? Gini apa, contohnya gini, misalnya gini, kita sama guru kita harus tawadhu gitu apa? Iya, ya otomatis bukan hanya sekedar guru saja.
Ya bukan Oh, sekedar guru saja, kepada siapapun. Kepada siapapun, makanya dikatakan kepada orang yang lebih tinggi kita apa namanya menghormati, tapi kepada yang lebih rendah daripada kita menghargai. Nah, jadi begitu. Nah, oke ya. Jadi begitu. Jadi Iya, menghargai orang itu adalah salah satu daripada tawadhu. Oke, yuk yang lain. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Iwamit. Jihad yuk. Saya Siti Juleka dari Ponorogo Abah. Mau tanya, apabila ketika kita sedang sholat terus gebres-gebres ngantos umbele medal ngoten lho Abah. Ngoten niku sholatnya sah napa mboten? Baik. Kayak saya ini lagi pilek ya. Ya, Nggih. dulu Napa? ya Rasulullah Matur pun Abah. pernah melakukan. Jadi kalau sedang sholat ya dia itu ingusan atau dia itu mau meludah ya boleh apa namanya meludah tapi di kain yang dia punya atau mungkin ya sambil ngesak tisu atau apa boleh, yang penting gerakan jangan sampai salah satu harokatin ya tidak gerak yang apa namanya yang berturut-turut itu. Oke, paham? Nggih, dados Halo. halo Abah. Ya, tadi jawabannya begitu. Nggih, dados Abah napa umbel sing teng rukuh ngoten niku nggih sah nggih salate Abah. Soalnya nggih mboten Ya, itu kan dicontohkan oleh Nabi itu begitu. Tapi ya itu tadi dalam keadaan darurat atau dalam keadaan memang ya memang terpaksa tidak apa namanya sengaja atau apa membuat buah. Nah, ya wong keselak juga enggak, pilek juga enggak. Jadi seolah-olah kayak ya sampai itu sebaiknya tidak boleh. Tapi kalau memang terpaksa pengen itu atau mungkin ya pilek dan sebagainya, ya pakai kain yang kita punya, ya apa sorban atau apa dan sebagainya. Dan boleh juga bawa ya tisu. Dengan cara yaitu tadi itu jangan sampai bergerak berlebihan ya, 3 gerakan yang berturut-turut gitu ya. Ya jadi begitu. nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Ya, gimana? Sudah ada yang lain? Aduh. Monggo. Kalau sudah ada, tutup saja. Ini kebetulan saya ngantuk sekali. Ya. Apa masih ada? Halo. Monggo jamaah yang mau tanya.
Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Ini saya tak meleleh sebentar ini tidur karena belum tidur ini semalam. Jadi saya ada di masjid belum sampai rumah. Dimohonkan doanya Bapak Ustadz. Oke, kita berdoa saja. Dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allah. Sebelum kita doa, mari kita bersama-sama ya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat yang terpilih, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, yaitu apa? Untuk bisa berwatawasul di dalam majelis Iwamin on ini. Dan seterusnya, ini hari ini hanya 80 100 lebih. Yang lain ini lagi ada acara apa? Nah, kalau bisa ya masing-masing kita saling mengingatkan untuk kenapa? Lah ada acara apa? Taipong ada taipong tapi ini kok kangen tengriki bah bukan kulawan kapan taipong? Malam-malam apa siang? Berapa hari? Niki bah mau dalu sampai saat niki kadek wingi campur Motor kula amblek bah. Ya, mari kita berdoa. Alhamdulillah ya bagi panjenengan yang tetap hadir, yang tetap ini, mudah-mudahan Allah akan selalu menuntun kita di jalan yang insya Allah diridhoi. Dan teruskan perjuangan ini, perjuangan Iwamin on Air. Jangan berhenti sampai di sini. Tawarkan, dan tawarkan. Karena itu adalah kepentingan kita, bukan kepentingan mereka. Satu, ya, ungkapan yang selalu disampaikan, yaitu Iwamin tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, sekarang kapan lagi? Mari kita berdoa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yu'minu nasida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina wa bi rahmatika wa fadlika wa bi 'ilmika wa barakika wa ahdina wa inna dhalala 'alimna wa inna jahilun. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah alaina wa bi rahmatika wa fadlika wa bi 'ilmika. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.